Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa shafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafaatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syahdan masa umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 52 tahun dengan satu riwayat yaitu di malam 27 daripada bulan Rajab, maka mengaruniakan oleh Tuhan Azza wa Jalla bagi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mi'raj ke 7 lapis langit. Dengan kelabuan yang akan tersebut, maka adalah di dalam perihal mi'raj itu ada beberapa perkara yang menyatakan kebesaran kudrat Tuhan Azza wa Jalla yang amat kuasa atas tiap-tiap suatu dan yang menzahirkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mi'rajnya akan segala kebesaran kerajaannya dan segala hal ahwal segala hambanya yang ahlu ta'at dan yang ahlu maksiat, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan segala yang demikian itu kepada sekalian umatnya. Adapun beberapa perkara yang di dalam perihal mi'raj yaitu yang telah tersebut di dalam Quranul Azim yang telah tersebut oleh ulama. Pertama daripada itu yaitu menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan maha sucinya Tuhan daripada sifat lemah dan menyatakan olehnya akan kudrahnya dengan barang yang bersalahan pada adat, yaitu menyampaikan hambanya dari Mekah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis ke langit melewatkan 7 lapis langit dengan sekedar 3 jam. Punyalah firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Artinya maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Dan firman Allah Ta'ala, fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Maka ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan oleh beberapa banyak sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya maka naik Muhammad ke 7 lapis langit dengan mi'raj bersama-sama Jibril hingga Sidratul Muntaha, dan bernaik lagi Muhammad atas Ar-Rafraful Akhdar hingga pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, menyampaikannya di dalamnya akan segala perintahan dengan kalamnya yang qadim kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah hampir Nabi Muhammad di tempat itu kepada hadira khusus rahmat Tuhan yang maha sucinya daripada jahat. Dimisalkan itu hamparan antara 2 tepi panah punya dekat adanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Kedua perkara yang di dalam mi'raj itu yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan segala ajaib bumi dan segala ajaib langit pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diberi lihat padanya akan segala isi surga dan segala isi neraka. Maka adalah segala yang demikian itu menjadi tanda kebesaran kudrat Tuhan Azza wa Jalla dan kebesaran kekayaan firman Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya aku takdirkan akan mi'raj itu bagi hambaku Muhammad karena aku memberikan melihat setengah daripada segala ajaib yang menjadi tanda atas kekuasaanku, bahwasannya Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat melihat adanya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, laqad ra'a min ayatihi rabbihil kubra. Artinya setengahnya telah dilihat oleh Muhammad pada malam mi'raj itu akan setengah daripada segala ajaib pada waktu
yang maha besar adanya. Ketiga perkara yang di dalam mi'raj itu, yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jal akan kelebihan pangkat kudrat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sekalian makhluk dengan kemuliaan yang diberi oleh Tuhan Azza wa Jalla pada Nabi Muhammad di malam mi'raj itu adanya. Keempat perkara yang ada di dalam mi'raj itu, bahwa hukumnya permulaan mi'raj itu perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ke Baitul Maqdis, yaitu bahwasannya Allah Taala Subhanahu wa taala menyatakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segala anbiya yang adanya Baitul Maqdis, sebagaimana ia menyatakan kemuliaan dan pada segala malaikat yang ada 7 lapis langit, dan pula menjadi tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian perhias Quraisy yang ada di Mekah, yang mereka itu telah sudah pergi ke Baitul Maqdis, dan mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad belum pernah pergi ke Baitul Maqdis. Maka ketiga ditanya oleh Quraisy akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sifat Masjid Baitul Maqdis, maka dikhabarkan olehnya satu persatu daripada sifat Baitul Maqdis adanya. Adapun permulaan Mi'raj itu bahwa adalah di dalam malam 27 daripada bulan Rajab sebelumnya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setahun maka dengan izin Tuhan Azza wa Jalla maka turun Jibril dan Mikail alaihimussalam serta beberapa banyak malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ruhnya demikian di Mekah, dan mengajak keluar pergi ke Masjidil Haram. Maka dibasuh oleh Jibril alaihissalam akan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam, sesudahnya dibelah olehnya akan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiada merasa sakit olehnya, dan Mikail yang mengambil air Zam-Zam itu kepada Jibril alaihissalam maka dibasuh olehnya 3 kali, kemudian maka dipenuhkan olehnya akan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan dengan segala ilmu, maka dihatamkan olehnya dengan khatamun nubuwah di antara 20 tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu maka dipegang oleh Jibril alaihissalam akan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pergi kepada sumur Jam-Jam, maka suruh olehnya akan malaikat menyimparkan air Zam-Zam dengan air air Kausar, maka suruh olehnya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang dengan dicampur air keduanya itu. Maka setelah sudah maka berkata Jibril alaihi salam, "Hai Muhammad, marilah kita pergi." Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi. Maka berkata Jibril alaihissalam kepada Tuhan Azza wa Jalla yang mengaruniakan engkau di malam ini dengan segala kemuliaan dan segala pengasihnya, maka lalu dipegang oleh Jibril alaihissalam akan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keluar dari Masjidil Haram. Maka adalah di luar masjid itu sesudah suatu kendaraan yang dibolehkan oleh Jibril dari surga, yaitu buraq namanya, terlalu elok rupanya beserta antara keledai dan bulghah. Makanya muka manusia, pipinya pipi kuda, boleh lehernya beluk dipegang kaki unta, tampaknya tafak lembu, ekornya ekor unta, dari rupanya seperti merah delima, belakangnya seperti mutiara dengan segala pegang dari surga, dan bersayap dengan 2 sayap, terlalu hebat dari rupanya dan sangat gerak-gerak 2 kupingnya. Maka berkata Jibril alaihissalam, "Hai Muhammad, naik olehmu atas kendaraan ini." Maka beruntuk
beruntuk oleh buraq itu, maka memegangnya oleh Jibril alaihissalam beserta ia berkata kepada buraq itu, apakah engkau tiada tahu siapa ini yang hendak menanggung atas belakangmu? Apakah engkau tiada malu padanya? Maka demi Allah Tuhan yang maha besar, tiada seorang yang menanggung atasmu yang terlebih mulia daripada. Maka lalu buraq itu merendahkan dirinya ke bumi dan diperluh keringat karena malunya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas buraq itu, dan Jibril alaihissalam di sebelah kanan memegang pelana buraq itu dan Mikail alaihissalam sebelah kiri dan memegang akan kekangannya. Maka terlalu tangkas buraq itu memegang kedua sayapnya seperti kilat sekali langkah sepandangan mata. Maka tiada lama maka sampai ia kepada suatu tanah yang terhias dengan banyak pohon kurma yang banyak buahnya. Maka memerintahkan oleh Jibril alaihissalam akan buraq itu beserta katanya, hai Muhammad, turun olehmu berapa sembahyang di sini 2 rakaat, maka inilah negeri Madinah bakal tempat padamu dari Mekah dan tempat masjidmu dan kuburmu. Maka turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Maka setelah sudah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas buraq itu dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai Bukit Tur Sina. Maka disuruh pula oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun bersembahyang 2 rakaat di tempat munajat Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Ta'ala. Setelah sudah maka berjalan pula dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai kepada Baitul Laham, yaitu di tempat diberanakan Nabi Isa alaihissalam. Maka disuruh pula oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat. Sebagai lagi ada beberapa pencu yang mendatangi, ada beberapa pancu yang mendatangi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan itu. Maka bermula daripada itu ada suatu suara datang dari pihak sebelah kanan memanggil akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali dengan katanya, hai Muhammad, perlahan sedikit. Maka tiada berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Kemudian daripada itu maka datang pula suatu suara dari pihak sebelah kiri 3 kali dengan katanya, hai Muhammad, perlahan sedikit. Maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Kemudian daripada itu maka datang seorang perempuan dengan segala perhiasan hendak menyatakan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, hai Muhammad, berhenti olehmu sebentar pada. Maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Kemudian setelah sudah sekalian itu maka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Jibril alaihissalam, siapa engkau yang memanggil-manggil dari sebelah kanan itu, dan siapa yang memanggil-manggil dari sebelah kiri, dan siapa perempuan itu? Maka berkata Jibril alaihissalam, adapun yang diberi sebelah kanan itu panggilan Yahudi. Maka demi Allah Azza wa Jalla, jika menyahuti olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Yahudi. Dan adapun panggilan yang dari sebelah kiri itu yaitu panggilan Nasrani, maka demi Allah Azza wa Jalla, jika menyahut olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Nasrani. Dan adapun perempuan itu maka tiada yaitu dunia. Maka jika engkau terima akan panggilan itu, niscaya memilih umatmu akan dunia melebihkan daripada akhirat. Kemudian daripada itu maka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat membawa dua pilang, yang satu berisi susu dan yang kedua berisi arak. Maka berkata malaikat itu, hai Muhammad, minum olehmu salah satu daripada keduanya. Maka meminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan suatu maka menyembah olehmu daripada arak itu. Maka berkata Jibril alaihissalam,
telah mengatakan olehmu hai Muhammad akan kebenaran yang engkau minum, maka demi Tuhan Azza wa Jalla jika engkau minum arak niscaya kesasar sesat umatmu daripada agama Islam sesudahnya engkau mati adanya. Allahumma salli ala Sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'ati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati birahmatika ya arhamar rahimin. Syahadan kemudian daripada itu maka setelah sampai Rasulullah SAW ke Baitul Maqdis, maka disambut oleh beberapa malaikat yang turun dari langit memberi salam kepada Rasulullah SAW dengan beberapa puji-pujian mereka itu kepadanya, maka ikut oleh Jibril alaihissalam akan buraq itu di tempat mengikat oleh segala anbiya alaihi salatu wassalam akan kendaraan tepi Masjid Aqsa, maka dipegang oleh Jibril alaihissalam akan tangan Rasulullah SAW berjalan masuk ke Masjidil Aqsa diiringi oleh beberapa malaikat. Maka dilihat oleh Rasulullah SAW akan sekalian anbiya alaihi salatu wassalam telah berhimpun di dalam masjid itu. Setengah mereka itu lagi berdiri sembahyang dan setengah lagi ruku dan setengah lagi sujud. Setelah itu maka diketahuikan oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah SAW bahwa sekalian mereka itu anbiya telah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla akan mereka itu berhimpun di masjid itu karena bertemu padamu. Maka lalu Rasulullah SAW memberi salam pada mereka itu, maka dibalas salam oleh mereka itu beserta segala puji-pujian dan segala doa kepada Rasulullah SAW. Kemudian daripada itu berazan oleh malaikat dan qomat, maka ditakdimkan oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah SAW menjadi imam atas sekalian anbiya alaihi salatu wassalam sembahyang berjamaah. Kemudian setelah habis sembahyang itu maka sekalian anbiya alaihi salatu wassalam memuji pada Tuhan Azza wa Jalla, memberi syukur padanya dengan dengan sambutan beberapa rupa-rupa nikmat pengasih Tuhan pada tiap-tiap seorang daripada mereka itu. Maka bermula memuji oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada Tuhan Azza wa Jalla dengan katanya, Alhamdulillahilladzi takhazani khalilan wa atani mulkan azima wa ja'alani ummatan qanitan yu'tammu bi wa anqazani minan nar wa ja'alaha alayya bardan wa salama. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan daku kekasihnya dan memberi akan daku kerajaan besar dan menjadikan aku kuat ibadah hingga diikutkan ibadatku dan selamatkan daku daripada api Namrud dan dijadikan atasku sujud dengan selamat adanya. Kemudian maka memuji Nabi Musa alaihissalam pada Azza wa Jalla dengan katanya, Alhamdulillahilladzi kallamani takliman wa asfahani wa anzala alayya taurata wa ja'ala halaka fir'auna wa najata bani Israila ala yadayya wa ja'ala min ummati qauman yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Artinya segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang berkata padaku yang memilih olehnya akan menurunkan Taurat padaku dan menjadikan
kebinasaan Fir'aun dan keselamatan kaumku Bani Israel atas tanganku dan jadikanku setengahnya daripada umatku kaum yang menunjukkan akan jalan yang benar dan dengan kebenaran itu dan menjadikan olehnya mereka itu akan keadilan adanya. Kemudian maka memuji oleh Nabi Daud alaihissalam pada Tuhan azza wa jalla, alhamdulillahillazi ja'ala li mulkan aziman wa 'allamani zabura wal alana li ahdida wa sakhara li jibala yusabbinna ma'iyya wa tayra wal atani al hikmata wa fadl khitab. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan bagiku kerajaan besar dan mengetahuikan akan Zabur dan melemaskan besi bagiku dan memudahkan bagiku segala bukit dan segala burung mengikut oleh mereka itu akan daku memberi tasbih pada Allah Ta'ala dan memberi oleh Allah Ta'ala padaku ilmu dan kebenaran hukum adanya. Kemudian maka memuji oleh Nabi Sulaiman alaihissalam pada Allah Ta'ala dengan katanya, alhamdulillahillazi sakhara li riha wa sakhara li sayatina ya'lamuna li ma syi'ta min mahariba wa tamathila wa 'allamani mantiqa tayri wa atani min kulli syai'in fadla wa atani mulkan yanbaghi ila ahadin min ba'di wa ja'ala mulki mulkan thayyiban laisa fihi hisab. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala Tuhan yang memudahkan bagiku angin di bawah perintahku dan memudahkan segala syaitan akan menurut perintahku dan mengerjakan barang yang akan aku kehendaki padanya, dan daripada segala tempat-tempat segala rupa-rupa manusia dan binatang dan pohon-pohonan, dan mengetahuikan akan daku akan perkataan segala burung, dan memberi padaku segala kelebihan daripada tiap-tiap suatu barang yang memberi padaku kerajaan yang tiada dapati oleh raja-raja yang kemudian daripadaku dan menjadikan kerajaanku halal dan yang tiada dihisab pada hari kiamat adanya. Kemudian maka memuji oleh Nabi Isa alaihissalam pada Allah Ta'ala dengan katanya, alhamdulillahillazi ja'alani kalimatahu wa ja'ala mathali kamathali adama wa khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakunu wa 'allamani al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injila wa ja'alani akhluqu min at-tini kayhati tayri fa anfuhu fihi wa yakunu tayran bi iznillah wa ja'alani ubri al-akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah wa rafa'ani wa adani minasyaitonir rajim falam yakun li sayatin alaina sabila. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang menjadikan aku kalamnya, yakni dengan dan kalimatku kepada fayakunu, yakni yaitu menjadikan olehmu manusia yang lantas jadi manusia dan yang mengetahuikan daku kitab dan ilmu dan Taurat dan Injil, dan menjadikan daku membuat daripada seperti rupa-rupa burung, maka tiap padanya maka dijadikan burung dengan izin Allah Ta'ala, dan menjadikan daku menyembuhkan orang yang buta dan orang yang belang, dan menghidupkan orang yang mati, dan sekalian itu dengan izin Allah Ta'ala, dan mengangkat daku ke langit dengan mengangkat daku ke langit yang menjadikan daku akan melindungi daku beserta ibuku daripada penggoda syaitan yang terlontar adanya. Kemudian maka memuji oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan katanya, alhamdulillahillazi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira wa anzala alayya al-Qur'ana fihi
tibyana likulli syai'in wa ja'ala ummati khayra ummatin ukhrijat lin-nasi wa ja'ala ummati wasatan wa ja'ala ummati humul awwaluna wa humul akhiruna wa sakhara sadri wa da'ani wizri wa rafa'ali zikri wa ja'alani fatihan wa khatima. Artinya segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam yang menyuruhkan daku karena rahmat bagi sekalian alam dan atas sekalian manusia, padahal aku menyakakan akan orang yang membuat taat dengan segala nikmat dan menakutikan orang yang membuat maksiat dengan segala kesiksaan dan menurunkan atasku Quran yang ada di dalamnya menyatakan tiap-tiap sesuatu dan menjadikan umatku terlebih kebajikan daripada sekalian umat yang lainnya dan menjadikan umatku umat yang pertengahan dan menjadikan umatku yang terdahulu sebelumnya dan mereka itu yang menghabiskan dan mereka itu yang maha penghabisan dan datangnya dan meluaskan dadaku dan mengampuniku dosaku dan meninggikan suatu namaku dan menjadikan daku yang memuliakan dan yang menghabiskan adanya dan setelah junjungan kita memuji pada Allah Ta'ala dengan sebutan pada segala nikmat yang besar-besar dan yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala padanya, maka berkata Nabi Ibrahim AS pada sekalian anbiya, bihadza faddalakum, artinya dengan ini barang yang disebutkan oleh Muhammad maka melebihkan derajatnya atas kalian kamu adanya. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafaati bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. Syahdan memegang Jibril alaihissalam akan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada batu Hadrah Baitul Maqdis, yaitu batu besar yang ada di tengah masjid Baitul Maqdis, yaitu kiblat segala anbiya alaihi salam. Maka adalah di atas batu Sakhra itu Mi'raj dikeluarkannya dari surga Firdaus, yaitu seperti tingkah yang maha besar, seperti tangga yang maha besar dan amat oleh rupanya ada padanya 10 tangga, anak-anak tangga, suatu daripada perak dan suatu daripada emas, di tanah dengan rantai menegang, dan dikira kanannya yakut merah dan putih dan hijau dengan yang sebelah sebelah bawah diletakkan oleh malaikat Jibril alaihissalam di atas batu Sakhra, dan hijau dengan yang sebelah atas di bawah aras, dan di tiap satu di suatu tingkah daripada anak tangganya itu boleh naik dan boleh turun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tingkah yang pertama turun dari langit yang pertama hingga terletak di atas batu Sahrah, maka di waktu naik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, maka menaiki olehnya hingga ke langit yang pertama, menaiki ke langit yang kedua, maka demikian pula di
di tingkat yang lain hingga ke langit yang ketujuh. Kemudian maka mengangkatnya oleh tingkat yang ke-8 hingga Sidratul Muntaha. Kemudian mengangkatnya oleh tingkat yang ke-9 hingga kepada kursi, kepada mengangkatnya oleh tingkat yang ke-10 hingga kepada mustawa, dan antara satu tingkat perjalanan 500 tahun punya jauh. Maka inilah sifat segala tingkah Mi'raj yang telah diriwayatkan oleh segala ulama tafsir adanya. Adapun perihal naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Mi'raj itu bersama Jibril alaihi salam yang dinukil dari kumpulan riwayat-riwayat segala ulama, maka yaitu setelah menaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama Jibril alaihi salam di atas tingkah yang pertama daripada Mi'raj itu, maka lantas menaiki oleh tingkat itu seperti kilat hingga kepada pintu langit yang membukakan pintu langit itu, maka berkata assalamu alaika kepada malaikat penunggu langit itu, membuatkannya punya langit kepada berkata malaikat itu, siapa engkau? Maka berkata Jibril alaihi salam. Akan Jibril alaihi salam maka berkata malaikat itu, siapa yang ada bersama-sama engkau? Maka berkata Jibril alaihi salam, yang ada bersamaku aku Muhammad. Maka berkata malaikat itu apakah disuruh datang? Maka berkata Jibril alaihi salam, telah disuruh datang. Maka lalu membukakan oleh malaikat itu akan pintu langit itu dengan katanya, hayyahullahu min nabiyyin wa min khalifatin fa ni'mal khalifati wa ni'mal muji'u jaa. Artinya telah memberi oleh Allah Ta'ala kehormatan akan ini Nabi Muhammad, ini Nabi dan Khalifah, kepada sebagai itu Khalifah dan sebaik-baiknya yang telah datang. Kemudian daripada itu maka melihat oleh Rasulullah SAW akan Nabi Adam alaihissalam di langit yang pertama itu, maka lalu memberi salam kepada, maka membalas salam olehnya serta katanya marhaban bil ibni salihin wan nabi salihi. Artinya sebutan yang luas pada engkau yang saleh dan nabi yang saleh. Sebagai lagi melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala malaikat bersifat-sifat terlalu banyak, segala itu memberi tasbih dan tahlil pada Allah Ta'ala. Kemudian daripada itu maka bernaiki punya oleh Jibril alaihissalam bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang kedua. Setelah sampai maka berminta Jibril alaihissalam kepada malaikat penunggu langit membukakan pintu. Maka malaikat itu bertanya, siapa engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, aku Jibril. Maka berkata malaikat itu, siapa yang bersama-sama engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, yang ada sama aku Muhammad. Maka berkata malaikat itu, apakah telah disuruh datang? Maka berkata Jibril alaihissalam, telah disuruh datang. Maka lalu membuka oleh malaikat itu pintu langit dengan segala kehormatan dan puji-pujian dan doa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti barang yang telah demikian itu daripada malaikat di langit yang pertama. Kemudian maka melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Maka memberi salam oleh Rasulullah SAW akan keduanya, maka membalas salam oleh keduanya dengan segala kehormatan dan puji-pujian dan doa bagi Rasulullah SAW. Dan lagi melihat Rasulullah SAW akan segala malaikat isi langit yang kedua itu bersifat-sifat berganda-ganda banyaknya dan hebatnya daripada malaikat di langit yang pertama, dengan membaca segala warna tasbih dan tahlil dan tahmid bagi Allah Ta'ala. Kemudian daripada itu maka bernaik lagi oleh Jibril alaihissalam bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketiga. Setelah sampai maka meminta oleh Jibril alaihissalam kepada malaikat penunggu langit itu membukakan pintu langit itu. Maka berkata malaikat itu, siapa engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, aku Jibril. Maka berkata malaikat itu, siapa yang ada sama engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, yang ada sama aku Muhammad. Maka berkata malaikat itu, apakah telah disuruh datang? Maka berkata Jibril alaihissalam, telah disuruh
maka lalu membuka oleh malaikat itu akan pintu langit itu dengan segala kehormatan beserta segala puji-pujian dan doa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Nabi Yusuf alaihi salam yang elok rupanya, maka memberi salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, maka membalas salam olehnya serta beberapa puji-pujian dan doa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai lagi melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala malaikat di langit itu terlebih banyak dan terlebih hebat daripada malaikat di langit yang kedua, dengan memberi segala warna tasbih dan tahmid dan tahlil bagi Allah Ta'ala. Kemudian daripada itu maka berikut lagi oleh Jibril alaihissalam bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang keempat. Setelah sampai maka meminta oleh Jibril alaihissalam kepada malaikat penunggu langit itu membukakan pintu. Maka berkata malaikat itu, siapa engkau? Berkata Jibril alaihissalam. Maka berkata malaikat itu, siapa yang ada sama engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, yang ada sama engkau Muhammad. Maka berkata malaikat itu, apakah telah disuruh datang? Maka berkata Jibril alaihissalam, telah disuruh datang. Maka lalu membukakan oleh malaikat itu akan pintu langit itu dengan segala kehormatan dan puji-pujian dan doa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Nabi Idris alaihi salam, maka memberi salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, maka membalas salam olehnya serta segala puji-pujian dan segala doa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala malaikat itu, isi langit itu banyak dan terlebih hebat bercampur bergemar mereka itu dengan memberi tasbih dan tahmid takdid dan tahlil bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian daripada itu maka menaiki lagi oleh Jibril alaihissalam bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang kelima. Setelah sampai meminta oleh Jibril alaihissalam kepada malaikat penunggu langit itu membukakan pintu langit itu. Maka berkata malaikat itu, siapa engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, aku Jibril. Maka berkata malaikat itu, siapa yang ada sama engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, yang ada sama engkau Muhammad. Maka kemudian malaikat itu, apakah telah disuruh datang? Maka berkata Jibril alaihissalam, telah disuruh datang. Maka lalu membuka oleh malaikat itu akan pintu langit dengan sebutan kehormatan dan dengan segala puji-pujian dan doa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Nabi Harun alaihissalam, maka memberi salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, maka membalas salam olehnya beserta segala kehormatan dan segala doa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala malaikat isi langit itu terlebih banyak dan terlebih besar daripada malaikat di langit yang keempat, dengan memberi segala warna tasbih dan tahmid dan ta'zim bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu maka menaiki oleh Jibril alaihissalam bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang keenam. Setelah sampai maka meminta Jibril alaihissalam kepada malaikat penunggu langit itu membukakan pintu langit itu. Maka berkata malaikat itu, siapa engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, aku Jibril alaihissalam, aku Jibril. Maka berkata malaikat itu, siapa yang ada sama engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, yang ada sama engkau Muhammad. Maka berkata malaikat itu, apakah telah disuruh datang? Maka berkata Jibril alaihissalam, telah disuruh datang. Maka lalu dibukakan oleh malaikat itu akan pintu langit itu beserta dengan tak sebutan segala kehormatan dan segala puji-pujian dan segala doa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Nabi Musa alaihissalam, maka memberi salam olehnya. Maka memberi salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, maka membalas salam olehnya serta segala kehormatan dan segala doa daripada bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala malaikat isi langit keenam itu terlebih banyak dan terlebih hebat dan terlebih warna-warna memberi tasbih dan
dan ta'zim bagi Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu maka bernaik lagi oleh Jibril alaihissalam bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketujuh. Setelah sampai maka meminta oleh Jibril alaihissalam kepada malaikat penunggu langit itu membukakan pintu langit itu. Maka berkata malaikat itu, siapa engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, aku Jibril alaihissalam. Aku berkata, malaikat itu siapa yang ada sama engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, yang ada sama engkau Muhammad. Maka berkata malaikat itu, apakah engkau disuruh datang? Maka berkata Jibril alaihissalam, telah disuruh datang. Maka lalu dibukakan oleh malaikat itu akan penuntu langit itu beserta dengan sebutan segala kehormatan dan segala puji-pujian dan segala doa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar di Baitul Ma'mur yang maha tinggi dan maha elok rupanya, dan tiap-tiap hari masuk oleh 70.000 malaikat. Kemudian dan yang telah masuk kemudian segala maka tiada masuk kedua kali lagi. Maka memberi salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka membalas salam olehnya yang serta dengan sebutan kehormatan dan segala doa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, hai Muhammad, jadikan olehmu akan banyak hajatmu daripada Tuhan azza wa jalla, yaitulah bagi umatmu, sebab bahwasannya umatmu amat dhaif. Dan sebagai lagi, hai Muhammad, beritahu pada umatmu bahwa surga itu terlalu luas dan terlalu bagus dan di tempatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa membacakan segala niscaya ditambahkan baginya suatu pohon di dalam surga. Sebagai lagi telah melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala malaikat terlebih banyak dan terlalu amat hebat dengan gemar suara mereka itu memberi tasbih dan tahmid dan takbir dan ta'zim bagi azza wa jalla. Kemudian daripada itu maka menaiki lagi oleh Jibril alaihissalam bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tingkat yang ke-8 daripada Mi'raj itu hingga sampai kepada Sidratul Muntaha, yaitu pohon yang amat besar yang tiada diketahui besarnya itu hanya Allah Ta'ala jua. Sekiranya jika yang menanggung kuda melarikan ke keduanya 70 tahun, maka belum melewatkan olehnya akan teduhannya, dan tiap-tiap satu daun daripada boleh meneduhkan beberapa makhluk di bawahnya, dan di atas tiap-tiap satu daun daripada pohon itu ada satu malaikat membaca tasbih dan takdis bagi Allah Ta'ala dengan warna tasbih dengan segala suara yang belum pernah mendengar oleh manusia akan enaknya, dan lagi beberapa ajaibnya dan beberapa ajaib yang ada di dalam itu pohon Sidratul Muntaha lagi bercahaya pun itu terlalu elok rupanya, bermula di atas langit yang ke-6 dan pertengahannya di atas langit yang ke-7, dan segala cabangnya di atas kursi dan segala ujungnya cabangnya sampai kepada malaikat yang menunggu aras. Adapun maqam Jibril alaihissalam di dalam pertengahannya Sidratul Muntaha. Maka setelah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat itu, maka berkata Jibril alaihissalam, hai Muhammad, jalanlah olehmu. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai kekasihku, jalanlah olehmu. Maka berkata Jibril alaihissalam, hai Muhammad, jalanlah olehmu, bahwasannya engkau terlebih mulia daripada aku. Maka berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan Jibril alaihissalam di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga pada malaikat penunggu hijab yang pertama. Maka berkata malaikat itu, siapa engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, aku Jibril bersama-sama Muhammad yang telah disuruh datang. Maka berkata malaikat itu, Allahu Akbar,
maka mengeluarkan tangannya dari bawah hijab itu mengangkat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas tingkah Mi'raj yang ke-9, maka berhentilah Jibril alaihi salam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, hai kekasihku, mengapa tiada bernaik olehmu? Maka berkata Jibril alaihi salam, wa ma minna illa maqamun ma'lum, artinya tiada ada daripada bangsa kami malaikat hanya sanya baginya di tempat yang terketahui adanya. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati birahmatika ya arhamar rahimin.